Bisa benar. Ada kopi dulu ya, mana ada yang kopi? Airnya belum matang kopi. Waalaikumsalam. Yap. Insyaallah. Fatal semua. Insyaallah. Ya. Kosa. Iya, insyaallah. Di bandara, guys. Iya. Siap, perintah. Habib Rizik balik Bang Ojek. Jangan sampai terjadi benturan antara Islam dan non-Muslim ya. Tetapi dengan jelas Allah mengatakan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan agama apapun, menghormati agama apapun. Rhoma Irama bakal diboyong ke sidang Habib Rizik, kuasa hukum jadi ahli Maulid Nabi. Di sana banyak bunga papan, bahkan banyak bunga itu dari pejabat-pejabat negara, juga ada kepolisian, ada tentara. Kalau saya lihat pejabat negara pusat, itu bunga-bunga papan itu ada dari beberapa menteri, kayak gitulah. Oke. Ya, jadi saya pikir ini, loh ini memang sudah aman, sudah berizin, sudah legal gitu kan. Iya. Jadi surat panggilannya adalah diperiksa sebagai calon tersangka terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, dia punya hak untuk mengajukan barang bukti dan alat bukti kepada penyidik. Yang ketiga, dia punya hak untuk mengajukan yang disebut sebagai saksi terhadap penyidik. Dan yang keempat adalah memiliki hak untuk mengajukan ahli kepada penyidik. Dan semua yang diajukan kepada penyidik wajib memenuhi permintaan atau permintaan daripada pemenuhan hak dari calon tersangka tersebut. Kalau, ini kesimpulannya, kalau hasil pemeriksaan terhadap calon tersangka dengan bukti-bukti saksi yang diajukan semuanya itu ternyata lebih kuat daripada bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, maka pada saat itu dinyatakan bahwa proses penyidikan dinyatakan berhenti, dan itu karena kekuatan pembuktian oleh calon tersangka lebih kuat, maka diputuskan untuk tidak lanjut. Ini kan pemohon ini disangkakan pasal 160 ya Bang? Iya. 160 itu kan harus ada bukti material. Yeah. Bukti material bahwa ada yang terhasut dan sudah melakukan tindak pidana. Tadi kami lihat sepanjang pembuktian ya Bang, ya. tidak ada bukti-bukti tersebut yang dilampirkan oleh termohon, baik termohon 1, termohon 2, termohon 3 gitu ya. Nah, untuk pasal 93, ini teman-teman supaya juga masyarakat paham ya. Kita buka nih undang-undang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 itu nih, saya bacakan ya. Yeah. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga, ini unsur yang paling penting ya, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, jadi harus ada bukti bahwa telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Di masyarakat. Nah, siapa yang ini produk yang siapa yang harus mengeluarkan nih? Nah, pertanyaannya produk siapa? Kedaruratan kesehatan masyarakat ini yang menetapkan. Nah, di sini ada di pasal 10 ya. Ada di pasal 10 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Coba saya bacakan ya. Pasal 10 ayat 1. Pemerintah pusat menetapkan ya dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Apakah ada? Ya, pemerintah pusat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Di yang jelas Petamburan. ya, yang jelas karena akibat dari kerumunan di Petamburan. Ada tidak? Nah, kan tidak ada. Nah, jadi mutlak bukti ini harus ada ya. Jadi kami optimis sampai sekarang ya Bang. Iya. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya, bukannya kami mendahului. Mudah-mudahan Allah kabulkan, ini peradilan kami diterima insyaallah. Amin. Rhoma Irama bakal diboyong ke sidang Habib Rizik, kuasa hukum jadi ahli Maulid Nabi. Tim kuasa hukum Habib Rizik rencananya akan menghadirkan
pedangdut Rhoma Irama dalam sidang lanjutan pra-peradilan atas kasus kerumunan acara Maulid Nabi di Petamburan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Alamsyah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Januari 2020. Rhoma Irama akan dihadirkan untuk menjadi saksi ahli menguatkan posisi Habib Rizik Syihab yang menjadi tuan rumah acara Maulid Nabi di Petamburan. Sebagaimana dikabarkan, Rhoma Irama dihadirkan karena sering berceramah. Rencananya kalau sempat nanti ahli Maulid Nabi itu Rhoma Irama saja, biar bisa berceramah juga, bisa berdakwah juga, tutur Alamsyah. Saya sudah hubungi beliau, cuma kalau tidak bentrok dengan sosok dia, kata kuasa hukum Habib Rizik Syihab itu. Ia menjelaskan kehadiran Rhoma Irama diharapkan bisa menjelaskan soal acara Maulid Nabi. Soalnya baru kali ini acara Maulid Nabi dinilai sebagai tindak pidana. Apakah Maulid Nabi melanggar hukum pidana? Kan gini, ini kan tidak pidana acara maulid, dari zaman ke zaman kan baru ini saja sebutnya. Selain itu, Alamsyah mengatakan juga akan menghadirkan saksi fakta, ahli pidana, serta ahli hukum acara pidana. Ia menyebut salah satu ahli itu mungkin hadir secara virtual. Kita siapkan saksi fakta 2 orang, terus ahli rencananya 2 orang, untuk ahlinya siapa saja, kata dia. Rencananya, ahlinya itu kalau Zoom nanti Profesor Suteji dan Fernando, dia bisa hadir informasinya. Ahli hukum pidana dengan hukum acara pidana, tuturnya. Pada persidangan kemarin, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab menghadirkan 2 saksi. 2 saksi yang dihadirkan kemarin merupakan warga yang hadir langsung di acara Maulid di Petamburan. Ada kopi dulu ya, mana ada yang kopi. Airnya belum matang kopi. Waalaikumsalam. Yap. Habib Rizik. Insyaallah. Manfaatan semua. Insyaallah. Ya. Kosa. Iya, insyaallah. Di bandara, guys. Iya. Iya, guys. Siap. Habib Rizik balik Bang Ojek. Jangan sampai terjadi benturan antara Islam dan non-Muslim, ya. Tetapi dengan jelas Allah mengatakan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan agama apapun, menghormati agama apapun. Rhoma Irama bakal diboyong ke sidang Habib Rizik. Kuasa hukum jadi ahli Maulid Nabi. Di sana banyak bunga papan. Bahkan banyak bunga itu dari pejabat-pejabat negara. Juga ada kepolisian, ada tentara. Kalau saya lihat pejabat negara pusat, itu bunga-bunga papan itu ada dari beberapa menteri, kayak gitulah. Oke. Ya, jadi saya pikir ini memang sudah aman, sudah berizin, sudah legal gitu kan. Iya. Jadi surat panggilannya adalah diperiksa sebagai calon tersangka terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, dia punya hak untuk mengajukan barang bukti dan alat bukti kepada penyidik. Yang ketiga, dia punya hak untuk mengajukan yang disebut sebagai saksi terhadap penyidik. Dan yang keempat adalah memiliki hak untuk mengajukan ahli kepada penyidik. Dan semua yang diajukan kepada penyidik wajib memenuhi permintaan daripada pemenuhan hak dari calon tersangka tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau hasil pemeriksaan terhadap calon tersangka dengan bukti-bukti saksi yang diajukan semuanya itu ternyata lebih kuat daripada bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, maka pada saat itu dinyatakan bahwa proses penyidikan dinyatakan berhenti, dan itu karena kekuatan pembuktian oleh calon tersangka lebih kuat, maka diputuskan untuk tidak lanjut. Ini kan pemohon ini disangkakan pasal
160 ya Bang? Iya. 160 itu kan harus ada bukti material. Iya. Bukti material bahwa ada yang terhasut dan sudah melakukan tindak pidana. Tadi kami lihat sepanjang pembuktian ya Bang, ya. tidak ada bukti-bukti tersebut yang dilampirkan oleh termohon, baik termohon 1, termohon 2, termohon 3 gitu ya. Nah, untuk pasal 93, ini teman-teman supaya juga masyarakat paham ya. Kita buka nih undang-undang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 itu nih, saya bacakan ya. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga, nih unsur yang paling penting ya, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, jadi harus ada bukti bahwa telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Di masyarakat. Nah, siapa yang ini produk yang siapa yang harus mengeluarkan nih? Nah, pertanyaannya produk siapa? Kedaruratan kesehatan masyarakat ini yang menetapkan. Nah, di sini ada di pasal 10 ya. Ada di pasal 10 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Coba saya bacakan ya. Pasal 10 ayat 1. Pemerintah pusat menetapkan ya dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Apakah ada? Ya, pemerintah pusat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang jelas ya, yang jelas karena akibat dari kerumunan di Petamburan. Ada tidak? Nah, kan tidak ada. Nah, jadi mutlak buktinya harus ada ya. Jadi kami optimis sampai sekarang ya Bang. Iya. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya, bukannya kami mendahului. Mudah-mudahan Allah kabulkan, ini peradilan kami diterima, insya Allah. Ya. Amin. Jadi